Sistem indera ada 5, yaitu mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Mata terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sklera yang terbentuk dari jaringan ikat yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata, seperti retina dan lensa mata. Kornea yang berfungsi untuk mentransmisi dan memfokuskan cahaya. Koroid yang berfungsi untuk mencegah refleksi internal berkah cahaya dan mengandung banyak pembuluh darah untuk memberi nutrisi. Badan siliari yang berfungsi untuk mengubah fokus objek. Iris, bagian berwarna pada mata dan terdiri atas jaringan ikat dan otot untuk mengendalikan diameter pupil. Pupil yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Lensa yang berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Rongga mata yang memiliki ruang anterior yang mengandung equus humor dan ruang posterior yang mengandung vitreous humor. Retina yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Di dalam retina terdapat dua jenis sel reseptor warna, yaitu sel kerucut cone cell dan sel batang rod cell. Rod cells are sensitive to dim light and do not respond to color. It allows us to see in dim light, but only in black and white. Cone cells distinguish between different colors of light, but only function when light is bright. There are 3 types of cone cells, such as those that are sensitive to red, green, or blue light. Mekanisme melihat. Sumber cahaya masuk ke mata, menembus kornea, dan melalui pupil. Lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dilihat jatuh tepat di retina mata. Ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Otak kemudian memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat mengetahui apa yang kita lihat. Adaptasi terhadap gelap dan terang. Mata beradaptasi terhadap gelap dan terang dengan refleks pupil atau refleks iris. Ketika intensitas cahaya tinggi, diameter pupil mengecil, otak sirkular berkontraksi, dan otak radial relaksasi. Ketika intensitas cahaya rendah, diameter pupil membesar, otak sirkular relaksasi, dan otak radial kontraksi. Yang kedua adalah hidung. Di dalam hidung terdapat kemoreseptor olfaktori yang menerima rangsangan yang berbentuk gas. Kemoreseptor olfaktori adalah neuron yang terletak pada epitelium olfaktori di langit-langit rongga hidung. Epitelium olfaktori berperan sebagai sel reseptor untuk memonitor langsung bau-bauan yang berasal dari udara yang masuk ke dalam jaringan pernapasan. Mekanisme menghidup. Gas masuk ke hidung dan larut pada selaput mukosa yang lalu merangsang sel reseptor. Rangsangan diteruskan ke otak untuk diolah agar kita bisa mengetahui jenis bau yang dihirup. Lidah sebagai indera pengecap. Lidah memiliki kemoreseptor berupa kuncup pengecap. Kuncup pengecap terdapat pada papila lidah, palatum, langit-langit lunak, epiglotis, dan faring. Papila lidah terbagi menjadi 4, yaitu papila filiformis yang berbentuk kerucut dan paling banyak dijumpai di lidah, di dalam barisan teratur dan sejajar. Papila fungiformis berhubungan dengan sensasi rasa makanan dan minuman, khususnya rasa asam dan manis. Papila circumvallata berbentuk menonjol dan mengandung 100 kuncup pengecap. Papila foliata terdapat di bagian tepi pangkal lidah dan mengandung sekitar 1.300 kuncup pengecap di setiap lipatannya. Kuncup lidah terdapat pada permukaan lidah dan berfungsi untuk mengecap rasa manis, asin, asam, dan pahit. Pengecap rasa manis terdapat di bagian ujung lidah. Pengecap rasa asin terdapat di hampir seluruh area lidah, tetapi reseptor banyak terkumpul di bagian samping. Pengecap rasa asam terdapat di bagian samping lidah agak ke belakang. Pengecap rasa pahit terdapat di bagian belakang pangkal lidah. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Fungsi utama telinga luar adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian telinga luar terdiri dari daun telinga yang mengumpulkan dan mengalirkan bunyi ke liang telinga, lubang telinga yang adalah tempat masuknya bunyi ke liang telinga, dan liang telinga yang meneruskan langsung bunyi ke gendang telinga. Fungsi telinga tengah adalah untuk
mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga yang mengubah bunyi menjadi getaran, 3 tulang pendengaran, martil, landasan, dan sanggurdi yang memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam, dan saluran eustachius yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Telinga dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang menjaga keseimbangan tubuh, tingkap oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput, dan rumah siput yang mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Mekanisme mendengar. Suara dari sekitar ditangkap oleh telinga luar berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke telinga tengah. Saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke tulang osilas sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga dalam. Ketika getaran mencapai telinga dalam, getaran diubah menjadi impuls listrik. Impuls listrik dikirim melalui saraf ke otak. Otak lalu menerjemahkan impuls sebagai suara. Kulit sebagai indera peraba. Kulit memiliki beberapa reseptor sensor untuk mentransduksi stimulus dari lingkungan menjadi reseptor saraf. Ada beberapa reseptor pada kulit, yaitu corpuscula Pacini yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan yang dalam dan getaran, corpuscula Meissner yang mendeteksi rangsangan berupa sentuhan, Saka Merkel yang mendeteksi sentuhan, dan juga reseptor raba yang beratraksi lambat. Corpuscula Ruffini berperan sebagai reseptor tekanan dan tegangan di sekitar jaringan ikat. Ujung bulbus Cross yang mendeteksi tekanan sentuhan, kesadaran posisi dan gerakan, dan ujung saraf bebas yang mendeteksi rasa nyeri, sentuhan ringan, dan suhu.